Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah kajian Masjid Kiai Siroj Meranggal Probogodo yang mudah-mudahan selalu diberi rahmat oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dengan menggunakan media online, Zoom meeting, yang mudah-mudahan di masa pandemi ini walaupun kita jauh tapi tetap bisa bersilaturahmi. Dan untuk malam Rabu memang kajian di Masjid Kiai Siroj dikhususkan untuk seluruh anak dan cucu dari Mbah Muslim rahimahullah taala. Alhamdulillah hadir pula di sini dari BPR Ihsanul Amal, salah satu lembaga keuangan dari yang dirintis oleh Bapak Profesor Dr. Rifki Muslim rahimahullah taala, Bu Sri Wijayanti. Alhamdulillah. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan usaha kita di dalam menjaga kemurnian agama kita lewat kajian nanti di yaumil qiyamah bisa menjadi wasilah agar kita diberi izin oleh Allah untuk mendapat syafaatnya Rasulullah SAW. Amin. Bapak Ibu jamaah kajian yang ada secara online maupun yang offline, sebelum kajian dimulai, mari kita doakan bersama-sama untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita, dari Bapak Rifki Muslim, kemudian orang tuanya dan mbah-mbahnya semuanya. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah mereka diberikan tempat yang terindah di surga Firdaus. Amin. Dan kita doakan pula untuk saudara-saudara kita yang hari ini masih sakit, terlebih yang terkena virus corona. Ada pula anak dari Dr. Atika, Mas Reza, mudah-mudahan segera diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga bisa bermajlis bersama dengan kajian Kiai Siroj ini. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, untuk malam hari ini kajian kita akan diisi oleh beliau Dr. Ardian Adiatma. Beliau adalah anak pertama dari Profesor Rifki Muslim rahimahullah taala. Beliau dosen di Fakultas Ekonomi Unisula, ya, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Insya Allah untuk pertemuan kali ini temanya adalah perubahan pola pikir di masa pandemi, perspektif ekonomi Islam. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:30, kita langsung saja kajiannya kepada beliau Dr. Ardian Adiatma. Kami persilakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang hari ini masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa berkumpul, bersilaturahim bersama dengan media apapun untuk menunjukkan keagungan Allah dalam majelis ilmu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Salam dan salawat tak lupa kita sampaikan, kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu nyun sewu, sebenarnya saya sudah bikin materi begitu, tapi kemudian dicapir oleh Pak Desol, jangan menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi, jadi saya tambah bahasanya yang saya nggak bisa pakai bahasa Jawa melipit, bisanya Jawa kasar.
Tapi menyikapi kondisi sekarang ya, kondisi pandemi COVID-19 ini. Kalau dari surat Al-An'am ayat 99 ini intinya adalah tidak ada satupun peristiwa yang ada di muka bumi ini yang terjadi tanpa izin Allah. Semua dengan izin Allah. Artinya apa? Artinya bahwa kalau kita lihat konsepsi ekonomi Islam itu ada segitiga sama kaki. Di situ yang paling atas itu Allah SWT, kemudian kanan kirinya itu satu manusia, satu makhluk. Tiga Allah, makhluk dan manusia itu saling mengakui bahwa masing-masing memiliki eksistensi sendiri-sendiri. Manusia itu menyembah kepada Allah, makhluk menyembah kepada Allah. Manusia itu harus memberikan perlindungan kepada makhluk pun demikian, karena kita semuanya adalah makhluk Allah. Sehingga dengan kondisi seperti ini sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Corona itu pasti sudah mendapat izin dari Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Bisa kemudian kita mengatakan bahwa Corona itu adalah diposisikan sebagai bala atau ujian. Karena manusia itu sudah banyak melakukan kerusakan kepada makhluk, yaitu dalam bentuk alam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian bisa juga Corona ini merupakan ujian bagi seluruh manusia yang nanti diharapkan bisa manusia itu sadar kemudian mengoreksi tata lingkungan, tata kelola kebudayaan. Harapannya demikian. Tapi bagaimana juga Corona itu sebagai makhluk ciptaan Allah, tidak boleh kita memandang hina, tidak boleh memandang itu sesuatu yang jelek. Bahwa sejatinya manusia itu adalah perilaku yang tidak mau mengikuti norma-norma atau etika-etika itu yang kemudian mengakibatkan Corona mendapat jalan untuk berkembang. Ya, mendapat jalan untuk berkembang. Seperti yang kemudian kita lihat di ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 40, Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar biji zarah. Artinya apa? Artinya Allah melihat bahwa manusia ini mendapat balasan. Kalau baik mendapat balasan yang baik, kalau buruk dia akan mendapat balasan yang buruk. Nah, melihat kondisi sekarang ini, ada dua pengobatan yang menjadi poin kita untuk Corona. Tetap kita harus ikhtiar, tetap kita harus melakukan upaya kebaikan. Ya. Kubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak. Artinya semua kembali kepada kita. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaan Allah, wajib untuk melakukan ikhtiar. Ya, wajib melakukan ikhtiar. Nah, ikhtiar itu ada dua. Yang pertama ikhtiar secara fisik, yaitu pengobatan. Ya, apakah pengobatan itu pengobatan tradisional atau pengobatan medis modern? Tetapi perlu kita sadari bahwa pengobatan itu pada dasarnya adalah
sebagai perantara. Karena sesungguhnya yang mengobati itu Allah. Yang memberikan penyakit itu Allah, yang mengobati itu Allah. Yang kedua, selain pengobatan fisik, yang kedua adalah pengobatan mental. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa penyakit-penyakit manusia ketika manusia membuat kerusakan alam, itu tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental juga. Maka ikhtiar kita selain kepada fisik, yaitu melalui obat-obatan, baik obat-obatan tradisional atau pengobatan medis modern, perlunya bahwa manusia itu mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, kemudian istighfar, mohon ampun. Seperti pada surat An-Nur ayat 31, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, kalau kemudian kita lihat hadis Nabi, sebenarnya ada obat mental yang bisa kita gunakan dalam menyelesaikan semua masalah. Apapun masalahnya, termasuk kejadian pandemi corona ini. Yang pertama, yakin akan kekuatan doa. Ya, yakin akan kekuatan doa. Kalau kita lihat sekarang ini, dengan lingkungannya kita adalah lingkungan kapitalis, orang-orang itu walaupun di hati mulai mempertanyakan, apakah benar doa kita itu diijabahi Allah? Apakah yakin kita, jangan-jangan nggak yakin bahwa ketika kita berdoa itu, bahwa doa kita nggak diijabahi Allah. Itu yang kemudian tidak boleh kita lakukan. Ya, dalam hadis itu berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Dan ketahuilah Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika di hadis ini bahwa kita diminta berdoa oleh Allah dengan penuh keyakinan, ya, artinya kita hanya diminta untuk berdoa. Kalau kemudian output-nya, hasilnya itu nanti Allah yang mengatur. Pertama, doa itu bisa dikabulkan serta-merta, alhamdulillah. Yang kedua, doa itu akan dikabulkan nanti. Suatu saat, kita harus bersyukur. Yang ketiga, doa kita nanti diganti oleh sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik itu menurut Allah. Jangan-jangan yang kita doakan baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Ya. Nah, artinya jangan sampai kemudian kita terlalu banyak alasan. Yang kedua, jangan sampai kita terlalu banyak alasan. Mukmin yang kuat itu yang tidak banyak alasan. Ya. Yang tidak banyak alasan. Salah satu kata-kata yang disukai oleh setan itu ketika kita mengucapkan seandainya. Seandainya tadi saya nggak pergi. Seandainya itu kata-kata yang sangat disukai oleh setan. Maka jangan berandai-andailah kita. Jangan berandailah kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, selalu berpendirian teguh dalam kebaikan. Ya. Selalu berpendirian teguh dalam kebaikan. Ya. Ketika ada orang lain berbuat kebaikan, ikutilah. Tetapi ketika ada orang lain berbuat keburukan, jangan diikuti.
Jangan diikuti. Konsepsi kehidupan manusia seperti yang ditulis di Al-Quran itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba ke jalan kebaikan. Kalau saya contohkan, berlomba-lomba ke jalan kebaikan itu seperti kita lomba lari. Lomba lari di mana tiap orang itu memiliki jalannya sendiri-sendiri. Ada yang lari dari pinggir lapangan, ada yang lari dari tengah yang sudah dikasih garis begitu, lari 100 meter atau 200 meter, sehingga tidak ada yang saling menjatuhkan. Ya, tidak ada yang saling menjatuhkan. Itu yang kemudian dikatakan selalu berpendidikan teguh dalam kebaikan. Jangan memandang buruk kalau punya itu kompetitor. Jangan memandang buruk musuh. Bisa jadi musuh itu yang kemudian memberikan kita kebaikan, memberikan kita pahala. Bisa jadi musuh itu yang kemudian memberikan kita kepandaian. Bisa jadi itu. Yang keempat, ini yang paling mudah diucapkan, tapi sangat susah dilakukan, adalah bersabar dan berpikir positif dalam situasi yang sulit. Ya. Bersabar dan berpikir positif dalam situasi yang sulit. Kalau dalam ilmu manajemen perubahan, itu 100% orang ketika mendapat kesusahan, ketika mendapat perubahan, 100% orang akan stres. 100% orang akan stres. Yang membedakan adalah berapa lama mereka akan stres. Ada yang cukup 3 menit, ada yang butuh waktu 3 jam, ada yang butuh waktu 4 minggu, ada yang butuh waktu 2 bulan. Kalau bahasanya sekarang ini tidak move on. Kalau bahasa anak gaulnya sekarang tidak move on. Nah, ini yang kemudian diminta oleh Allah bahwa hanya sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi, kata-kata sabar ini sangat mudah diucapkan, tapi susah kemudian kita lakukan. Konsepsi konvensional itu mengeliminir kata-kata sabar dengan kalimat yang sabar itu ada batasnya. Enggak. Allah mengatakan sabar itu enggak pernah ada batasnya. Sabar, kalau ada batasnya berarti enggak sabar. Kalau ada batasnya berarti memang dia enggak sabar. Yang kedua, berpikir positif. Berpikir positif. Allah mengatakan, aku sesuai prasangka hambaku. Artinya apa? Kalau kita berpikir negatif terhadap Allah, maka Allah memberikan hal-hal yang negatif terhadap kita. Kalau kita berpikir positif kepada Allah, insya Allah Allah akan membantu kita. Tuh. Ketika kita bersabar, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan. Ya. Allah tidak akan membiarkan umatnya, tidak akan membiarkan umatnya dalam kesusahan. Pasti Allah akan menolong. Permasalahan menolong itu tidak seperti yang kita inginkan. Tidak bisa jadi seperti yang kita inginkan, tapi bisa jadi tidak seperti yang kita inginkan. Karena Allah punya rencana lain. Saya pengen sembuh ya Allah, besok belum tentu besok sembuh. Tapi Allah punya rencana lain. Bisa jadi Allah memberi kesembuhan kepada kita 2 minggu lagi. Karena apa? Allah punya rencana lain melatih kita untuk sabar.
melatih kita untuk istiqomah. Jangan-jangan selama ini kita sholatnya kurang khusyuk. Jangan-jangan selama ini kita kurang istighfar. Ya. Nah, maka jangan sampai kemudian kita selalu atau terbersit dalam hati sekalipun berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Kalau lagunya Pak D. Faisal itu yang paling disukai itu lagunya Bimbo ya Pak D ya. Aku jauh, aku dekat, engkau dekat. Itu seperti itu Allah. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah semakin dekat kepada kita. Ketika kita menjauh dari Allah, maka Allah semakin menjauh daripada kita. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, istighfar akan menciptakan jalan keluar. Ya. Dalam hadis Rasulullah, barang siapa memperbanyak istighfar, maka niscaya Allah akan menjadikan kegembiraan bagi setiap kesedihannya. Jalan keluar untuk setiap kesempitannya dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Istighfar akan menciptakan jalan keluar. Berapa kali istighfar? Enggak perlu kita hitung. Ya, tidak perlu kita hitung. Jangan menghitung istighfar 100 kali habis sholat, jangan, enggak usah dihitung. Ya, kalau ada ulama terkenal itu bertanya, istighfarmu itu baca istighfar atau istighfar beneran? Kalau sekedar baca istighfar, semua orang bisa. Sekedar membaca, tetapi tidak masuk ke hati. Semua orang bisa. Yang susah adalah ketika kita beristighfar, itu sampai ke hati. Yang dimaksud hadis di sini istighfarnya itu istighfar yang dimasukkan ke hati. Tidak sekedar hanya ucapan lisan saja. Ya. Kemudian yang nomor 7, orang beriman itu selalu bersikap positif. Ya. Orang beriman itu selalu bersikap positif dalam setiap keadaan. Ya, selalu bersikap positif. Ini sudah terjadi, sudah menjadi budaya di masyarakat Jawa. Dengan untungnya. Ya, kalau masyarakat Jawa itu selalu bersikap positif dengan untungnya. Untungnya tangan cuman jari satu tok yang kepotong, bukan 5 jarinya. Untungnya 5 jarinya kepotong, bukan 10 jari yang kepotong. Untungnya 10 jari yang kepotong, bukan dua-dua tangannya yang kepotong. Selalu beruntung. Ya. Selalu beruntung. Itu dalam rangka penjabaran dari bersikap positif. Itu yang harus kita tiru. Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, itu yang kemudian menjadi catatan kita bahwa ketika menghadapi suatu masalah, solusi yang paling mudah, yang tidak berbiaya, itu adalah istighfar. Ya. Yang terakhir, yang nomor 8, adalah produktif dengan kebaikan. Produktif dengan kebaikan ini, kalau kita terjemahkan, adalah setelah kita beristighfar, kita ikhlas, kemudian yang terakhir adalah bersyukur. Ya. Dalam hadis, itu jika seandainya besok hari kiamat terjadi, sementara di tangan kalian itu ada yang memegang sebuah benih tanaman, maka hendaklah ia menanam. Artinya apa? Artinya kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kadang-kadang kita sabar, kita ikhlas, kita selalu istighfar, tapi lupa bersyukur. Ya.
lupa bersyukur. Itu yang kemudian Allah menegur kita. Ya, Allah menegur kita. Nah, itu Bapak Ibu yang ada 8 ya, dari hadis Rasulullah yang selalu menginspirasi kita untuk selalu optimis, selalu berpikiran positif. Ya. Selalu optimis, selalu berpikiran positif. Kalau saya pengen mengatakan kondisi sekarang ini dalam masyarakat bisnis, masyarakat pedagang, itu kondisi yang sulit. Ya, kondisi yang sulit. Kenapa? Yang beli nggak banyak. Kenapa nggak banyak? Kalau dulu punya uang, itu masih sempat beli jajan, beli baju, beli sepatu. Tapi kalau sekarang punya uang, itu dibelikan untuk kebutuhan yang penting dulu. Bahan makanan sama obat dan vitamin. Terus langkah kita seperti apa? Dalam rangka mewujudkan kebersyukuran kita dalam kondisi seperti sekarang ini, langkah yang diajarkan Rasulullah itu adalah sodakoh. Apapun sodakohnya, itu adalah langkah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Terutama dalam kondisi yang sempit. Ya, terutama mohon maaf. Terutama dalam kondisi yang sempit. Itu yang diajarkan oleh ya. Intinya itu. Artinya ketika kita dalam kondisi yang sempit, langkah yang tepat adalah kita melakukan sedekah. Orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau orang Barat mengatakan sedekah itu mengurangi uang. Tapi menurut pedagang, sedekah itu enggak mengurangi uang. Sedekah itu memperbanyak keuntungan. Orang kapitalis mengatakan lagi, keuntungannya itu keuntungan semu. Keuntungannya keuntungan mental. Orang Islam akan mengatakan, enggak. Semakin banyak sedekah, keuntungannya berupa materi itu semakin banyak. Saya contohkan. Dari 35 peserta yang ada di Zoom ini, misalnya separuhnya itu mampu. Separuhnya lagi nggak mampu. Kalau kemudian tidak terjadi sedekah, maka hanya separuh dari 35 ini yang mampu membeli barang dagangan. Sekitar 17 orang yang mampu membeli barang dagangan. Tapi kalau 17 orang itu mensedekahkan uangnya kepada 17 orang lainnya yang nggak mampu, insya Allah 35 orang itu yang kemudian mampu membeli barang dagangan. Ini membuktikan bahwa sedekah itu memperlancar usaha kita ya, dalam bidang ekonomi. Sedekah itu menenangkan hati kita ya, menurut agama. Sedekah itu membebaskan kita dari kewajiban.
Dan yang paling utama adalah kita sebagai umat Islam, sedekah itu menjadi sebuah catatan amal baik bagi kita yang insya Allah akan tetap mengalir ketika kita meninggal. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, ada dari sisi positif, tadi yang saya katakan dari sisi positif, sekarang beberapa hal yang ya, dilarang menurut Al-Quran dan hadis. Dalam kondisi sempit seperti sekarang ini, sempit itu menurut kita. Tetapi Allah bisa mengatakan corona ini memberikan kondisi yang lapang. Kenapa? Akan semakin banyak orang beristighfar. Maka akan semakin banyak orang bersabar. Sehingga itu memberikan kelapangan bagi hati kita. Yang dilarang itu adalah berburuk sangka. Ya, seperti hadis Rasulullah, hadis riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah, jauhkanlah diri kamu dari prasangka buruk, karena sangka yang buruk itu merupakan sedusta-dusta omongan hati. Ini menunjukkan kita bahwa jangan sampai berprasangka buruk, atau yang bahasa generasi sekarang itu suudzon, berprasangka buruk. Ya. Maka selalulah berhusnudzon, berprasangka baik, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Kadang masalah kecil jadi besar itu ketika muncul suudzon. Tapi masalah besar menjadi kecil, bahkan hilang, ketika kita husnudzon. Rasa bersyukur, ya, berbaik sangka, husnudzon kepada Allah itu, ya, salah satunya juga adalah kita tidak mengecam makhluk-makhluk Allah, termasuk corona, apa yang kemudian kita sebut sebagai virus. Kita tidak mengecam, karena itu adalah makhluk Allah yang memang ditugaskan Allah, yang diberi izin Allah. Yang diberi izin Allah. Jangan merasa tidak nyaman, jangan merasa dengan kondisi ini menjadi berpikiran negatif. Ya. Jadi, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan husnudzon kita kepada Allah, ya, berpikiran positif kepada orang lain, kemudian tidak suudzon terhadap pandemi ini, tidak suudzon kepada makhluk Allah yang namanya COVID, ya. Tetapi kita harus mengambil sebuah pelajaran, kita harus mengambil sebuah nilai yang telah Allah sampaikan tidak secara langsung ke kita. Kadang saya ini juga berpikiran sendiri selama hampir 10 bulan munculnya COVID di Indonesia ini, pertanyaannya adalah perubahan apa yang telah saya buat? Perubahan ke arah kebaikan apa yang telah saya buat? Ya, yang telah saya buat untuk agama saya, untuk hidup saya, untuk
lingkungan saya untuk makhluk-makhluk Allah lainnya. Karena kondisi ini memaksa kita yang tadinya beraktivitas bisa 8 jam di luar rumah, sekarang keluar rumah hanya 2-3 jam. Pasti ada hikmah di balik itu. Pasti ada hikmah. Hikmah salah satunya adalah memaksa kita untuk selalu membersihkan diri. Mungkin yang selama ini meninggalkan wudhu menjadi hal biasa, tapi sekarang menjadi eman-eman untuk meninggalkan wudhu. Ya, misalnya berhadas kecil, kemudian kita ambil wudhu lagi. Jangan sampai kita meninggalkan wudhu. Jadi itu Bapak tidak bisa banyak yang saya sampaikan. Insya Allah kalau ada sesuatu yang baik dari Allah, kalau ada yang salah itu adalah kesalahan saya. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Ardian Adatma atas materi pada malam hari ini. Materinya adalah perubahan pola pikir di masa pandemi. Ini yang sangat penting bagi kita adalah kita harus selalu berhusnuzon ya, pada takdir Allah, sehingga apapun yang akan terjadi nanti akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Baik pada Bapak Ibu jamaah yang hadir secara offline di masjid maupun yang hadir secara online, masih ada waktu untuk tanya jawab. Kami persilahkan untuk mengangkat tangan bagi yang hadir secara online. Monggo. Baik, mohon izin Pak Wahid. Pak Agus silakan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit apa yang Dr. Ardian tadi sampaikan terkait dengan efek dari corona yang saat ini melanda negeri ini, memang terus terang sangat berarti ya, sangat berasa sekali bagi semua sektor usaha gitu, termasuk mungkin istri saya sendiri gitu. Jadi istri saya punya usaha warung lah kecil-kecilan di kantin sekolah SMA di Bekasi, dan otomatis akibat COVID ini akhirnya tutup semua. Jadi hampir seluruh aktivitas kantin di manapun pasti tutup. Nah, banyak sekali obrolan-obrolan dari teman-teman di kantin yang mengatakan, karena mungkin saking stresnya gitu, mengatakan bahwa corona tidak ada atau apapun bentuknya gitu. Jadi pertanyaan saya atau mungkin masukan dari Dr. Ardian terkait dengan poin 5 kalau nggak salah yang tadi saya dengar, bahwa di dalam hadis qudsi Allah mengatakan tadi bahwa ana inda dzanni abdi bi itu. Jadi aku, kata Allah, sesungguhnya tergantung dari persangkaan hambaku saja. Nah, pertanyaannya adalah mungkin bagaimana kiat gitu, bagaimana kiat atau tip untuk membangun dan menumbuhkan semangat di dalam hati kita gitu, untuk senantiasa ya, berbaik sangka dengan apa yang memang terjadi saat ini gitu. Karena kadang kondisi kita lagi down, ya kita jadi agak ya astagfirullah, jadi sangkanya kurang baik. Jadi mungkin itu aja sih, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ardian untuk langsung menjawab. Kalau di akademis itu ada yang namanya
hard knowledge sama soft knowledge. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang pengetahuan yang hanya ada di otak sama pengetahuan yang ada di hati gitu. Yang pertama, yang utamanya dulu adalah menyelesaikan sakit yang ada di hati dulu. Sakit yang ada di hati dulu. Jadi meninggalkan suudzon, meninggalkan berburuk sangka. Misalnya begini, kalau saya suudzon, kalau saya berburuk sangka, nanti imun saya turun. Maka kalau imun saya turun, saya akan sakit. Kalau sakit malah menyusahkan orang. Misalnya demikian. Itu kita selesaikan dulu. Kita obati dulu penyakit yang ada di hati dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah, maka kenapa sih Allah memberikan kondisi seperti ini gitu ya? Maka mulailah kita mencari hikmahnya. Mencari hikmahnya. Jangan-jangan kondisi ini membuat kita untuk harus kreatif. Harus kreatif. Nyon jauh, Pak Agus, setahun yang lalu di Unisula, di tempat kami, itu kita punya 70 dosen di Fakultas Ekonomi. Itu kita bingung bagaimana membuat dosen itu bisa mengajar online. Itu saya masih ingat di bulan Januari kita rapat pimpinan. Akhirnya kita sepakati udah nggak usah banyak-banyak, 20% dari dosen aja. 20% dari dosen itu harus bisa ngajar online. Berarti hanya 14 orang. Qadarullah-nya tanggal 16 Maret 2021, Unisula di lockdown, dan sampai detik ini belum pernah dibuka lockdown-nya. Tanggal 16 Maret 2021, Unisula di lockdown, itu memaksa 100% dosen harus bisa online. Dan itu adalah, alhamdulillah itu menjadi keuntungan bagi kita. Yang dulunya hanya berpikir 20% dan itu sudah kita pilih dosen-dosen muda yang melek teknologi. Sekarang itu nggak muda, nggak tua, yang pensiun, yang hampir pensiun pun wajib bisa menggunakan teknologi, model Zoom, model Google Meet, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kadang-kadang orang Jawa itu kan pola pikirnya the power of kepepet. Nek wis kepepet biasanya kreativitasnya muncul, idenya muncul gitu ya. Ya, itu yang sering kami pakai juga. Itu yang sering kami pakai juga. Boleh Atika itu kalau menulis makalah itu H-1 malamnya baru nulis karena idenya keluar semua. Yeah. Saya pikir itu Pak Agus. Jadi berbaik sangkanya, mengubah mindset-nya itu dengan cara bahwa kita berpikir kita harus kreatif. Kita harus kreatif. Kita harus kreatif. Memang sekarang kalau dagang di mana? Di kantin sekolah, sekarang udah tutup karena sekolah nggak ada lagi gitu ya. Apalagi kalau buka pun juga nggak boleh jajan sembarangan. Berarti Allah itu memaksa kita Iqra. Ayat yang turun Iqra. Iqra bukan hanya membaca, tetapi bagaimana dalam konteks ekonomi, bagaimana kita melakukan kreativitas. Melakukan kreativitas. Atau dagang online aja Pak Agus. Nah, atau dagang online. Teman-teman Jakarta itu Pak Agus, ada teman saya dagangannya itu dagangan mainan kita zaman kecil. Mainan gundu kalau orang Jakarta bilang, mainan lompat tali, mereka jualan itu. Dan itu laku keras di Jakarta karena apa? Orang-orang Jakarta pengen mememori waktu dia kecil main di desanya. Sehingga kemudian dia beli mainan. Itu. Saya pernah nyoba. Saya pernah nyoba dagang
apa namanya, sendok dari kayu, Pak. Lumayan dapat pesanan, Pak, dari Jakarta kemarin 200 sendok dari kayu itu. Nah, saya belum pernah cerita Bapak ini kalau saya cerita. Terus saya tanya, loh untuk apa Mas? Untuk souvenir manten. Sendoknya sih nggak berapa, 4.000, tapi sangat berarti bagi misalnya orang-orang di Jakarta yang sudah susah cari sendok dari kayu, dari glugu itu ya. Itu saya. Seperti itu misalnya, seperti itu. Ya, memaksa kita. Terus teman saya ini jualan, barang dagangannya ngambil dari jualan juga. Jadi dia buka kafe kopi, beli kopinya. Saya tanya, loh kamu kok punya kopi dari Sumatera, punya kopi dari Nusa Tenggara Barat, punya kopi dari Sulawesi? Ya saya beli dari online kopinya. Kopinya beli 1 kilo, kemudian dia jual gitu. Lumayan dapat untung, seperti itu. Jadi itu yang kemudian diharapkan oleh Allah bahwa ayat Iqra itu kita pakai. Tetapi pemakaiannya pun harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artinya tidak kemudian menemukan uranium, dibuat sesuatu yang jahat jadi bom nuklir gitu. Harusnya uranium itu dibuat jadi yang baik, jadi pembangkit listrik tenaga nuklir itu bagi yang bagus. Seperti itu, Pak. Terima kasih atas jawabannya dari Dr. Ardian Ardiatma. Mungkin dari yang lain, Dr. Atika mungkin ada yang ingin ditambahkan. Monggo. Ini saran untuk Pak Haryono itu ada ponakan saya. Itu sampai keluar dari kantor itu justru karena apa? Setiap hari dia itu membuat makanan tapi untuk makan siang dan ditawarkan lewat online itu ke kantor-kantor gitu. Sekarang kan banyak orang itu. Jadi hari ini ayam geprek, terus besok lagi itu kerjasamanya itu dengan Gojek. Nah, Gojeknya itu kalau ngantarkan dapat voucher. Jadi kalau 10 kali atau berapa kali dia dapat makanan gratis. Nah, dan itu cukup laku. Sehari itu bisa sampai ada pesanan 50 untuk makan siang yang mereka di kantor-kantor itu loh, Pak. Ya, ini hanya sekedar contoh yang sudah dilaksanakan. Oke. Mungkin dari Bapak Jamaluddin Darwis ada yang ditanyakan, sudah meng-unmute-kan. Prof. Jamal itu dari Semarang dulu yang Rektor Unimus. Prof. Monggo, mungkin ada yang ditambahkan atau ingin disampaikan. Jadi gitu. Terima kasih sekali. Jadi terima kasih sekali bahwa di ekonomi itu kalau tidak salah ada yang namanya profit dan benefit ya. Itu ya. Mungkin profitnya mungkin tidak banyak, tapi benefitnya banyak. Itu kira-kira membedakannya apa, Pak? Terima kasih sekali, Pak. Antara profit dan benefit. Bapak Dr. Ardian, silakan langsung menanggapi. Saling sesama dokter dilarang saling. Tadi Dokter Jamaluddin. Kalau profit itu lebih banyak ke nominal, Prof. Jadi lebih banyak ke nominal, nilai-nilai nominal. Kalau benefit itu nilai-nilai, kalau bahasa baratnya itu nilai-nilai yang tidak kelihatan. Keuntungan yang tidak kelihatan. Ini contoh begini, Prof. Ada orang Cina itu buka rumah burung walet itu di Gunung Pati, Semarang. Itu ternyata ketika menjelang panen itu selalu dirampok. Selalu dirampok. Nah, kemudian orang Cina itu punya ide gini, ngomong sama penduduk sekitar, sama RT RW sekitar, ngomongnya gini, Bapak Ibu, nanti kalau ada panen, itu nanti RT RW saya bagi 10% untuk pembangunan jalan, terus pembetonisasi atau MCK umum gitu. Alhamdulillah setelah itu kemudian nggak ada lagi kerampokan lagi. Karena orang-orang sekitar juga ikut menjaga.
Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai benefit. Memang sejatinya secara nominal dia buang uang 10% gitu, Nji. Tapi sebenarnya keuntungannya itu lebih dari 200% ketika panennya sarang burung walet itu nggak pernah dirampok lagi. Jadi kalau profitnya itu adalah berbentuk nominal, kalau benefit itu lebih banyak berbentuk yang tidak nominal. Seperti sedekah itu adalah benefit. Ya, sejatinya kita kalau orang-orang kapitalis itu memprovokasinya gini, sedekah itu buang uang di dompet kita berkurang kan, nah maka nggak usah sedekah. Itu gaya bicaranya Seno Guru-gurunya. Tetapi kalau orang Islam enggak, memang kelihatannya dompet kita berkurang, tetapi benefit kita yang berlimpah-limpah. Apalagi kemarin muncul lagi pendapat wakaf produktif. Wakaf produktif. Nah, itu salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan benefit yang mengalir terus-menerus. Begitu, Prof. Ya, makasih ya. Jadi boleh enggak saya simpulkan begini. Jadi kalau profit ini kuantitatif, untuk kalkulasinya gitu ya. Nah kalau benefit itu kualitatif ya. Jadi lebih pada kalau profit itu lebih banyak fisikal dan pikiran. Tapi kalau benefit pada hati kira-kira gitu ya, Pak. Jadi ada kebahagiaan, ada kesenangan, kelegaan. Dan dalam bahasa agama mungkin ada pahala gitu kira-kira gitu. Ya, insya Allah seperti itu kalau dari kita umat Islam gitu, Nji. Iya. Terima kasih Pak Ardian, terima kasih. Prof. Jamal itu kapan-kapan harus ngisi juga nih di sini. Oke. Oh ya. Nanti jadwal Pak De Faisal. Pak De Faisal. Mungkin dari yang lain ada yang ditanyakan dari jamaah yang ada di masjid mungkin. Ustadz Lukman, monitor. Mungkin cukup ini dokter untuk materi ini. Oke, Bapak Ibu jamaah kajian yang saya hormati, pada kajian malam hari ini alhamdulillah kita sudah mendapat satu ilmu karena ada perubahan pola pikir, maka intinya sedikit saya resum, kita harus berbaik sangka kepada Allah SWT, dan toh sudah jelas di ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban kepada kita kecuali sudah diukur bahwasanya kita akan mampu bisa melewatinya. Dan untuk sekolah kita pun alhamdulillah di masa-masa pandemi ini walaupun secara pembayaran wali murid itu terseok-seok, tapi alhamdulillah kita tetap bisa berjalan. Bahkan akun YouTube kita yang tadinya hanya 300 subscribe sekarang sudah sampai 1.900 subscribe gitu ya. Alhamdulillah. Ada keuntungan tersendiri bagi kita walaupun bukan bentuknya profit, tapi alhamdulillah kepercayaan di dunia maya itu semakin banyak. Dan ada pula yang lebih besar lagi adalah kita terjalin kajian Bani Muslim ini lewat Zoom meeting yang tadinya mungkin kita ketemunya setahun sekali, pada kajian ini kita bisa bertemu untuk saling berbagi ilmu seminggu sekali. Ini adalah sebuah keuntungan yang tidak bisa terukur, benefit itu mungkin. Dan Bapak Ibu kami informasikan untuk pembangunan pondok, alhamdulillah yang tadinya kita takut Pak, kita takut tadinya waktu ini masa-masa pandemi kita tidak bisa menyewani satu persatu, tapi alhamdulillah setahun ini kita sudah berjalan setahun, kita sudah bisa mengumpulkan uang separuh lebih, gitu ya. Dari anggaran 1,22 sekian miliar, kita sudah mengumpulkan 635, kurang 597. Ini angka yang min haitsu la yahtasib ya. Kita tidak tahu ini ya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oke, itu untuk informasi dari sekolahan dan santri. Untuk hari ini memang kita liburkan karena liburan semester, dan alhamdulillah santri juga semuanya sehat, dijauhkan dari virus corona, dan kami
kita doakan bersama, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dirawat karena COVID atau penyakit yang lain, mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah. Untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang tertinggi kepada mereka semuanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, insyaallah untuk kajian nanti akan kita sharekan ulang lewat akun Miko TV, akun YouTube Miko TV dan Facebook MI Muhammad Yaakob Widodo. Saja dari saya, Nasrullah Fatin Qorib. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Ardian atas materinya. Matur nuwun. Yes. Yeah. Matur nuwun Mas Adin.